Perkenalkan, nama aku Siti Nurhaliza dengan NIM 111-28222-7109. Aku dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas IKMB. Di sini aku akan memaparkan sedikit materi mengenai salah satu isu kesehatan yang ada di Indonesia dalam bidang epidemiologi. Selain itu, aku juga akan menganalisis undang-undang yang terkait dengan isu kesehatan tersebut. Isu kesehatan yang aku ambil adalah perbuatan menyebar virus HIV secara sengaja. Di sini aku mengambil dari sumber jurnal Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Menyebar Virus HIV dan AIDS di Indonesia oleh Dewa Ayu Surya Lahuru, Dewan Tari Suwatra Putrawan, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, di mana dalam jurnal ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan bahan hukum lainnya. Analisis permasalahan dari jurnal ini ialah bagaimana pengaturan hukum terkait perbuatan menyebar virus HIV dan AIDS. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu video mengenai apa itu HIV dan AIDS. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Seperti yang sudah dipaparkan di dalam video tadi,
Masyarakat umum mulai berpandangan kurang tepat karena cara penularan virus HIV. Masyarakat beranggapan bahwa agar terhindar dari virus ini, maka orang dengan HIV dan AIDS harus dijauhi. Mereka berpikir bahwa dengan tidak bersentuhan langsung, tidak menggunakan barang bekas ODH, tidak hidup satu rumah dengan ODH, dan tidak bergaul dengan ODH adalah cara yang benar. Namun, akibat pandangan masyarakat tersebut, orang dengan HIV dan AIDS mengalami diskriminasi sosial dari lingkungan sekitarnya, sehingga membuat orang HIV dan AIDS dikucilkan dari lingkungan yang normal. Orang dengan HIV dan AIDS yang telah dikucilkan dari lingkungannya merasa tertekan dengan keadaan tersebut, sehingga tidak mau menanggung beban itu sendiri. Orang dengan HIV dan AIDS menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang seharusnya diberikan pertolongan karena penyakitnya, bukan dijauhi bahkan dikucilkan sampai tidak bisa beraktivitas normal. Perasaan akan ketidakadilan yang mereka rasakan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dimana oleh orang dengan HIV dan AIDS sebagai media balas dendam kepada masyarakat yang sudah mengucilkannya. Salah satu perbuatannya adalah dengan sengaja menyebarkan virus HIV kepada orang-orang normal yang belum terjangkiti virus ini. Adapun undang-undang yang terkait dengan permasalahan ini, jika ditelaah kembali, perbuatan penyebaran virus HIV dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini didasari oleh adanya suatu kesengajaan untuk menyebarkan virus kepada orang lain. Maka, dapat dikatakan bahwa perbuatan menyebar virus HIV dapat disamakan dengan kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Dari rumusan pasal 351 KUHP, dapat diketahui bahwa undang-undang hanya menyatakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan. Berdasarkan penjabaran terkait pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dapat dilihat bahwa perbuatan menyebar virus HIV memenuhi unsur dari pasal 351 ayat 4 KUHP, yaitu dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Hal ini dikaitkan dengan adanya kesengajaan untuk menyebar virus HIV kepada orang lain dan mengakibatkan terganggunya kesehatan dari orang yang terinfeksi virus tersebut, sehingga pelaku penyebar virus HIV dapat dijerat pidana dengan menggunakan ketentuan dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dengan adanya pelaku yang dengan sengaja menyebar virus HIV dan AIDS menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kesengajaan untuk menyebar virus ini bukanlah sekadar untuk melampiaskan rasa kekecewaan dari para pengidap penyakitnya, melainkan sudah mengganggu hak orang lain untuk mendapat kesehatan yang layak dan hak untuk hidup. Untuk memberikan efek jera serta menanggulangi perbuatan yang serupa di masa yang akan datang, dirasa perlu untuk memberikan sanksi hukum yang berat untuk para pelaku penyebar virus HIV dan AIDS. Permasalahan terkait dengan virus HIV ini dalam hukum positif Indonesia di luar KUHP baru diatur dalam beberapa perundang-undangan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini hanya menjelaskan terkait penyakit menular pada pasal 152. Pada pasal ini hanya terdapat bagaimana peran pemerintah dan pengendalian serta pencegahan penyakit menular saja. Belum diatur dalam undang-undang ini terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran penyebar penyakit menular atau virus HIV. Dan yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam Permenkes ini hanya dijelaskan cara-cara menanggulangi HIV dan AIDS dan tidak ada sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran penyebar virus HIV dan AIDS. Dan yang ketiga adalah peraturan daerah yang mengatur terkait penanggulangan HIV dan AIDS yang diterapkan di setiap provinsi. Salah satunya ialah Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang penanggulangan dan penularan HIV dan AIDS. Dalam perda ini mengatur sanksi pidana maksimal 3 bulan dan denda maksimal 50 juta bagi para pelaku penyebar HIV AIDS. Dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan payung utama hukum pidana Indonesia tidaklah diatur dengan jelas mengenai perbuatan menyebar virus khususnya virus HIV. Namun apabila meninjau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menyebar virus tersebut yaitu dapat menyebabkan rasa sakit atau mengganggu kesehatan orang, maka dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 4 KUHP tentang penganiayaan yang disamakan dengan merusak kesehatan seseorang. Selain dalam KUHP, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyebaran HIV seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS, yang dimana dalam peraturan ini tidak tercantum sanksi pidana bagi pelaku
penyebar virus HIV. Sebaliknya, peraturan daerah yang mempunyai tingkatan hierarki perundang-undangan lebih rendah sudah mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku penyebar virus HIV. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.